Sofa Jamin YouTube channel. 1, 2, 3, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sofa Sagara Bajak Jamin. Kali ini saya membuat konten mengenai hobi baru saya yang terakhir ini, yaitu adalah hidroponik. Jadi sekarang masih tahap belajar. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar mengenai bagaimana berkebun di rumah, teman-teman bisa membeli paketan hidroponik seperti yang saya beli kemarin. Biasa, saya selalu belanja di Tokopedia. Harganya kisaran seperti ini. Jadi teman-teman bisa membeli paketan di situ sudah banyak sekali. Seperti sekarang ini, belibet ngomongnya. Saya sudah membeli tambahan sistem WIC. Ini yang paling sederhana sekali. Ini kalau nggak salah saya beli 150.000 nih. Udah dapat 4 paket, 4 wadah sistem WIC ya. Jadi kita unboxing dulu hari ini untuk melihat dalamnya seperti apa nih. Paketan seharga 150.000. Di Jakarta nih belinya ya. Tadi udah disemprot pakai ini ya, bau baik nih. Oke, sekarang kita akan unboxing dulu menggunakan pisau ya. Oke, ini adalah isi paketannya. Saya buang dulu sampahnya. Nah, ini adalah isi paketannya. Kita lihat isinya apa saja. Tentu saja ini adalah tempat untuk nanti netpotnya. Ya, ada 4 lembar. 1, 2, 3, 4. Ya, kita simpan dulu. Kemudian netpot beserta kain flanelnya. Ya, netpot beserta kain flanelnya. Ada 4 kali 6, ada 36 biji ya. Kemudian ada nutrisi tadi AB mix yang nanti kita lihat bagaimana cara mencampurnya. Oke. Pekatan AB mix di sini ada komposisinya ya, ada komposisinya. Kemudian ada benihnya juga ya. Ini benih apa nih? Ada benih bayam hijau, sawi putih dan lain sebagainya. Yang jelas adalah rock wool-nya ini sebagai media tanaman ya. Jadi dengan membeli 150.000 ini sudah komplit semua, termasuk dengan ini pekerjaan tambahan ini. Sulit banget untuk membuka ini ya. Saya sudah bilang pembelinya mohon jangan di press, ini sulit banget untuk membukanya. Oke? Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana membuat nutrisi hidroponik. Hidroponik ini sangat spesifik karena nutrisinya biasanya secara umum menggunakan pekatan A dan pekatan B atau sering disebut AB mix. Banyak sekali di pasaran di e-commerce menjual paketan tentang AB mix ini. Nah, oleh karena itu nanti sekarang saya akan coba menambahkan porsi AB mix yang kebetulan saat ini sudah mulai menipis stoknya. Saya membeli pekatan AB mix ini yang akan nanti dilarutkan ke air di Tokopedia juga. Bermacam-macam harganya. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya. Nah, ini ada beberapa harga di pasaran. Di Tokopedia juga banyak lah untuk sebagai pemula ya. Sekarang mari kita coba tata cara melarutkan. Cukup simpel, cukup mudah bagaimana melarutkan pekatan A dan pekatan B. Kita ambil air. Kita masukkan pekatan A. Biasanya kalau yang masih bergelinjang seperti ini,
apa ya, masih berbentuk bubuk ini, kita ancur-ancurkan dulu lah sebelum dimasukkan. Ini pekatan A ya. Oke, kita gunting. Masukkan ke dalam air. Air, kemudian dikocek. Larutkan terus sampai tidak ada lagi butir-butir di dalam air. Ya, prosesnya cukup cepat juga, secara konstan. Untuk komposisinya lebih baik teman-teman tadi menggunakan TDS meter ya. Jadi nanti ada alat ukur TDS meter. Kalau secara tradisional juga beberapa mililiter juga saya sulit. Sebagai pemula saya selalu menggunakan TDS meter saja karena sangat sulit sekali untuk menghitung secara manual bagaimana komposisi pekatan AB mix ini, nutrisi AB mix ini dimasukkan ke dalam nanti wadah wick sistemnya. Jadi saya menggunakan TDS meter aja untuk sebagai akurat untuk menambahkan nutrisinya ya. Jadi setelah larut nanti kita masukkan ke dalam bucket ini ya, ke dalam kompan ini, ataupun nanti cari aja wadah yang bekas minum air mineral dan lain sebagainya ya. Begitupun nanti seterusnya dimasukkan juga pekatan B, dilarutkan ke dalam air, masukkan ke dalam wadah ataupun tempat pekatan tersebut. Oke. Saat ini saya sudah mempunyai tanaman salah satu contoh yang sudah dilakukan penyemaian. Ini usia 4 hari. Jadi tadi rockwool yang tadi sudah diisi benih dan mulai tumbuh. Ini pokcoy ini teman-teman. Ini pokcoy dan sudah berusia 4 hari. Sudah ada 4 daun yang sudah mulai berkembang. Jadi sudah bisa dipindahkan dari tempat penyemaian ke net pot ya, ke net potnya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah mulai seperti ini bisa dipindahkan ya. Jadi kita mulai pindahkan satu-satu ke net pot ya. Ini kita belah ya, kayak brownies nih ya. Nah, ini contoh satu yang sudah siap kita pindahkan ke net pot ya. Jadi tinggal dimasukkan saja ke sini dan ya, sudah dimasukkan ke sini. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam tempat net pot ini seperti ini. Ya. Dimasukkan dalam wadahnya. Oke. Jadi sangat simpel sekali, kalau sangat mudah dan sangat simpel bagaimana menggunakan hidroponik menggunakan sistem wick ini ya. Oke, kali ini saya akan coba membuat campurannya. Tadi AB mix yang tadi kita sudah larutkan dalam ini, kita campurkan ke dalam airnya ya. Ke dalam airnya yang dalam buckwheat tadi, yang tadi kita nanti akan dimasukkan juga ke dalam net pot ini sebagai dasarnya ya. Sebelumnya kita harus pastikan dulu bahwa si larutan AB mix ini sesuai dengan aturan. Di sini kita lihat pokcoy itu harus kepekatannya di antara 1050 dan sampai 1400 ppm ya. Makanya kita harus menggunakan TDS meter. Begitupun pH-nya TDS meter tadi ya, begitupun pH-nya harus di antara pokcoy itu adalah 6,5 sampai 7,5. Jadi sekarang kita akan mulai mencampurkan ya. Pertama kita masukkan dulu pekatan A. Ya, masukkan dulu, kita tes dulu. 1 dan pekatan B ya.
Oke, kita kocek-kocek ya sampai mendapatkan sampai dengan larut dan merata. Oke, kita cek dulu. Nanti kita ukur dulu sedikit demi sedikit agar tadi 1050 sampai dengan 1400 ya. Tadi kita satu tutup botol, perkiraan saja. Kita kocek-kocek dulu. Nah, sekarang kita akan mulai hitung tingkat kepekatannya menggunakan ppm meter atau TDS meter. Teman-teman bisa beli di Tokopedia juga, banyak. Saya selalu belanja di sana karena di sana segala macam, bukan promo ya, tapi kita coba karena di situ banyak banget ya. Kita nyalakan. Ini adalah TDS meter, ada besinya di atas. Nanti airnya cukup sampai ke sini, jangan sampai full, nanti kena mesinnya. Kita on kan. Nah, angka 0,00 sudah ada dan kita celupkan. Dekatkan kamera. Celupkan. Masih di angka sudah 1050 ppm ya. Sudah 1,05 kali 10 berarti 1050 ppm. Sudah cukup nih tadi pekatannya ya. Biasanya 2 kali, tapi kali ini karena tadi menggunakan larutannya agak kental, jadi mungkin sudah cukup 1050 ppm ya. Tepat sekali. 105 kali 10 berapa ini? 1050. 1050 ya, betul ya? Kali 10 ya, kelihatannya tepat sekali, luar biasa ya. Jadi kalau kurang, teman-teman bisa menambahkan lagi pekatannya, tapi kalaupun berlebih, teman-teman harus menambahkan airnya sehingga angka di dalam TDS meter ini sama dengan ketentuan. Sekarang kita hitung pH meternya. Kita tutup dulu, kita matikan dulu biar baterainya awet. Apa ini? Cacing. Nah, kita menggunakan pH meter untuk menentukan tingkat keasaman airnya ya. Tadi 6,5 sampai dengan 7. Kita on kan dulu. Kita hitung. Angkanya di 7,3. Di zoom boleh? Nah, 7,3. Jadi sudah sesuai ya, antara pH meter dengan TDS meter sudah cukup nih. Jadi teman-teman tidak perlu lagi membeli pH up atau pH down untuk menetralkan, untuk mendapatkan pH yang sesuai. Biasanya kalau terlalu tinggi kita menggunakan pH down. Kalau pH-nya terlalu rendah, kita menggunakan pH up. Terakhir, kita masukkan benih tadi ke dalam net potnya dan dimasukkan dalam air. Kemudian kita cek berkala setiap hari, jangan sampai airnya kurang, ya. Itu saja. Jangan lupa harus terkena sinar matahari, lupa. Oke, itu saja. Terima kasih.